Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka surah Ar-Rum ayat 1. Kita akan baca sampai kira-kira ayat 5 kali ya. Ar-Rum surah keberapa? Surah keberapa Ar-Rum? Berapa? 20 30. Buka ayat dari mulai ayat 1 apa bunyinya ayat 1? Alif Lam Mim. Yang belum megang Quran itu ada Quran di tiang-tiang masjid. Silakan diambil. Buat yang punya handphone pakai handphone, yang tidak punya handphone pakai Quran terjemah. Surah Ar-Rum ini surah bangsa Romawi. Surah bangsa Romawi, bercerita tentang satu bangsa namanya Romawi. Perhatikan ayat 1. Alif Lam Mim. Beberapa ayat, beberapa surah di juz ini diawali dengan huruf muqatta'ah. Ya, kita lihat ayat 1 di surah Al-Ankabut. Coba lihat surah Al-Ankabut. Mundur. Surah Al-Ankabut, lihat ayat pertamanya apa bunyinya? Alif Lam Mim. Sekarang lihat Al-Qasas. Apakah masih Al-Muqatta'ah? Huruf Muqatta'ah ada? Surat keberapa itu? 28. Diawali dengan Ta, Sin, Mim. Ya, sekarang kita lihat An-Naml. An-Naml, lihat ayat pertama. Mundur lagi. Surah ke-27. Ta, Sin. Ya, Ta, Sin. Kita lihat Asy-Syu'ara. Lihat Asy-Syu'ara surah ke-26. Apa bunyinya? Ta, Sin, Mim. Nah saudara, saya sudah sampaikan kepada saudara semua, dengan izin Allah saya pun belajar, kalau baca Quran yang begini-gini dicatat. Begitu ketemu keanehan, oh sebentar nih, setelah Al-Furqan, coba lihat belakang lagi, ke belakang Al-Furqan. Al-Furqan tidak pakai tuh muqatta'ah. Coba balik ke belakang. Surah ke-25. Surah ke-25 tidak pakai, ya. Tidak pakai huruf muqatta'ah. Apa bunyinya? Alhamdulillah apa tabaraka? Tabaraka. Itu dicatat tuh. Sepertinya memang belum menjadi data. Iya, kalau saudara mencatat hanya satu, tidak akan jadi data apa-apa. Contoh, saudara nongkrong di pinggir jalan, lalu lewat orang, saudara nyatetnya satu orang, nggak jadi data. Tapi begitu yang lewat, saudara catat semua. Oh, yang ini pecinya begini, bajunya begini, celananya begini. Begitu lewat lagi, oh ini nggak pakai peci. Bajunya begini, celananya begini. Begitu lewat lagi pakai peci tapi nggak pakai baju. Gimana tuh? Nah, terus kemudian berhari-hari jadi data, jadi Google tuh. Kalau cuma satu orang di jagat ini memberikan data kepada Google, Google tidak akan sekaya itu. Tapi ini satu jagat ngasih data, gitu.
Walaupun Quran berbeda tentu saja. Quran itu saya bilang, Anda pegang satu huruf saja dalam Quran. Coba. Seumur hidup Anda nggak ada tambahan ayat itu aja nun. Tetap beda karena dia Quran. Tapi masa sih cuma segitu? Tambahin dong datanya. Apa datanya? Oh, Al-Furqan Tabaraka. Masuk lagi kemudian Asy-Syu'ara. Oh, mulai ini. To, sin, mim. Begitu balik, maju terus. Ayo, maju. Maju, buka maju. Alhamdulillah. Makasih ya. Hah? Ini aja. Ada pisang rebus tuh. Iya benar. Ustadz masa dibercanda. Pisang rebus. Mana Kumi pisang rebus papa Kum? Di tempat itu loh, tempat. Mama tadi. Tempatnya mana? Ada tadi papa lihat. Di mana? Di bawah. Ambil lagi. Ya pisang rebus sama itu. Mana Fadil di mobil pisang rebus. Benar ini pisang rebus. Alhamdulillah. Lihat Asy-Syu'ara udah. Kita lihat kemudian An-Naml Sin. Ini luar biasa loh. Kita lihat kemudian 29 Al-Ankabut Al-Qasas 28 dulu. To, sin, mim. Tidakkah ini membawa satu perhatian saudara? Harusnya perhatian. Tapi karena kita tidak mencatat, tidak nyatet-nyatet, akhirnya tidak menjadi data apapun. Wah, ini santri holiday. Alhamdulillah. Keren. Terus surat berikutnya setelah Al-Qasas, Al-Ankabut. Kita lihat Alif, Lam, Mim. Nah, sekarang kepada surat yang sedang kita mau kaji. Surah Ar-Rum. Lihat surah Ar-Rum, surah ke-30. Alif, Lam, Mim. Apakah surah ke-31 memakai huruf muqatta'ah? Coba lihat. Surah ke-31. Ya. As-Sajdah. Apakah surah As-Sajdah surah 31 surah Luqman memakai huruf muqatta'ah? Iya benar. Tuh, pisang rebus. Ada tips nih buat yang senang pisang rebus, ya. Kulitnya jangan dimakan. Itu tipsnya. Coba lihat surah Luqman, surah ke-31. Lihat Alif, Lam, Mim. Nah, kalau Anda membacanya mulai dari Al-Baqarah, maka akan ketemu ada berapakah surah yang awalnya Alif, Lam, Mim. Cakep gak? Ada berapa surah? Yang udah ketahuan tuh berapa tadi? Apa ya? Ayo, kebet lagi. Yang udah ketahuan Ar-Rum. Kemudian Al-Ankabut. Kemudian Luqman. Ya. Kemudian Luqman. Ya. Terus habis surat Luqman, surah As-Sajdah, surah ke-32. Surah ke-32 As-Sajdah pakai Alif, Lam, Mim. Ada lagi nggak yang berawal dengan Alif, Lam, Mim? Apa aja? Jangan pura-pura mikir nih, diliatin. Pura-pura mikir. Al-Baqarah dengan Ali Imran. Tempo hari saya ceramah di mana itu ya? Di Tapak Tuan, Aceh.
Ustaz Jamil yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada program tadarus di Tahfiz ya. Ustaz Sani mudah-mudahan ada program tadarus di Tahfiz TV bersama tokoh-tokoh muda kita dari berbagai negara. Belum jalan nih, ada Abdullah dari Jordan, ada Rayyan dari Madinah, ada Wirda dari Washington DC, ya, kemudian ada Fatih Seferajik, ya, dari Houston, ada kemudian siapa kemarin tuh yang datang, Kari Yusuf dari Lenteng Agung, ya, LA. Bikin bener itu, karena begini, saya bilang sama mereka semua, oke terusin ya bacaan saya begitu. Terusin bacaan saya. Bacalah saya nih. Alif Lam Mim. Otomatis mereka kemudian membaca apa? Dzalikal kitabu la raiba fi. Padahal banyak alif lam mim. Oke, sekarang baca dulu surah Ar-Rum. Ya, baca dulu surah Ar-Rum ayat 1 sampai dengan ayat 9, 10. Oke, sampai ayat 10. Silakan baca dulu, baca ayatnya, baca terjemahnya. Saya makan pisang dulu. Ini modus ya. Silakan. Ada yang mau pisang? Nggak usah lah ya, dikit nih. Baca ayatnya, baca terjemahnya. Ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dek, sini. Sini, mau nggak? Sini. Gopek nih aku. Nggak mau. Wih, yel-yelnya udah siap belum? Tanya, udah siap? Oke, kalau udah siap nanti ke panggung ya. Sudah dibaca? Yang tidak membaca nggak apa-apa. Insya Allah karena saudara duduk bersama yang membaca Quran, insya Allah dapat barokahnya. Amin, amin, amin. Insya Allah, amin. Besok-besok ngajinya bawa Quran, oke? Bawa Quran terjemah, bawa pulpen, bawa buku dan bawa pisang. Pisangnya langka ini, pisang kepok. Ini nanam sendiri. Subhanallah, beda kan? Agak modal. Ibu-ibu ini ikut makan juga nih. Ganyem aja mulutnya. Kalau nggak kepepet banget jangan ditiru ya, makan di masjid. Sudah? Sekarang kita baca surah Ar-Rum mulai dari ayat 1. Allah mengajak nabinya berpikir besar.
Allah mengajak nabinya berpikir besar, berpikir beyond, berpikir ya yang ketika itu dunia tidak berpikir itu. Nanti kita akan lihat betapa kita ini sebagai umatnya Nabi kalau berpikirnya linear gitu, berpikirnya lurus ya, lempeng gitu. Kayak ketika ditanya orang ketika lulus dari SMA, apa yang kamu mau kerjakan setelah lulus dari SMA? Jawabannya saya mau kuliah. Itu lurus, belum beyond. Belum beyond. Seperti orang ditanya kemudian, apa yang kamu mau lakukan gitu di akhir tahun? Oh ya, saya mau liburan. Belum beyond. Kita lihat ayat pertama surah Ar-Rum. Nanti sebagai umatnya Nabi, apalagi juga kita menyandang gelar hamba Allah, kita nggak boleh lagi kemudian berkata yang kecil, berasa yang kecil, berpikiran yang kecil. Harus berpikirannya besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Abang Kun ikut ya, cari Qurannya. Qurannya cari. Mana Kumi? Kumi Mirza mana? Ada di mana? Alif Lam Mim. Ketika Allah pengen bercerita tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang kemudian unbelievable, sesuatu yang unpredictable, sesuatu yang tidak dipercaya, sesuatu yang tidak diprediksikan, Allah biasanya mengawali dengan huruf-huruf muqatta'ah. Nah, Allah pilihkan di dalam surah Ar-Rum Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Fakta, kenyataan yang ada, ghulibatir Rum. Bangsa Romawi dikalahkan. Ya, memang takdirnya nih Ustaz Selamat, sepertinya takdirnya bahwa negeri Syria itu memang tempat peperangannya bangsa-bangsa dunia. Jadi jangan khawatir, Syria sepertinya sudah terlatih menjadi medan tempurnya semua negara-negara besar dari mulai dulu ini. Ini kejadiannya di Syria ini. Ghulibatir Rum. Ayo. Kaum musyrikin Mekah teriak. Kaum musyrikin Mekah berpesta pora. Nggak tahu tuh dengan apa mereka mendengar. BB belum ada, WhatsApp belum ada, Facebook belum ada, Google belum ada, Yahoo belum ada. Tapi kemenangan bangsa Parsi terhadap bangsa Romawi didengar oleh orang-orang Mekah. Fakta mengatakan ghulibatir Rum. Ini motivasi buat saya dan buat kita semua. Tidak boleh berpikir pendek, kecil, melihat kenyataan. Nanti kita malah jadi tambah sengsara. Siapa yang punya hutang di sini? Ada yang punya hutang? Nggak usah ngaco, kelihatan. Kalau saudara cuman berdoa, ya Allah, lunasin utang saya, maka malulah saudara menjadi hamba Allah. Paham? Malu saudara menjadi umatnya Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Begitu kemudian tangan terkenagahkan ke atas, tangan kemudian ke atas menghadap kepada Allah nih wajah, lalu berdoa, ya Allah bebaskan hutang saya. Saat itu ingatlah wajah Nabi, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan firman-Nya. Lalu malulah kalau saudara berdoa hanya lunas utang. Itu enggak beyond. Itu bukan umatnya Nabi. Itu bukan hambanya Allah. Fakta, ghulibatir Rum. Kaum musyrikin Makkah bergembira. Mereka mendengar bangsa Parsia, orang Majusi mengalahkan Romawi. Nih, dari dulu emang begini pertempurannya, Pak.
barat sama timur. Pertempurannya memang dua kedikdayaan jadi satu nih, di battle. Ya, ini bukan Star Wars ini. Ya, ini bukan Star Wars, ini more than Star Wars. Kalau Star Wars bohongan, pengisahnya itu bohong, dongenger. Ya, they are the dongengers. Mereka itu pendongeng. Tapi kalau ini Pak, ini nyata Pak. Yang bercerita adalah yang menyaksikan semua zaman. Yang bercerita kepada kita bukan Yusuf Mansur. Yang bercerita kepada kita adalah yang menyaksikan semua zaman. Tadi saya sholat subuh di Masjid Darul Quran. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya dzal hablis syadid wal amrir rasyid. Inna nas'alukal amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al muqarrabin asy-syuhud. Ar-ruka'is sujud al-muwaffina bil uhud anta rahimun wadud. Allah dzul arsyil matin. Ya Hannan ya Mannan. Kalau malaikat-malaikatnya saja menyaksikan, apalagi Allah Rabbul Malaikah, apalagi Allah Tuhannya malaikat. Nah, yang bercerita sama kita bukan begini loh, bukan ente ikut kemudian mesin waktu vung ke belakang lalu ente balik lagi dan bercerita, betul, aku menyaksikan. Bukan. Yang bercerita adalah Allah yang punya semua zaman. Allah yang menyaksikan semua kejadian di semua masa dan waktu. Lalu Allah bercerita, ghulibatir Rum. Fakta, bangsa Romawi dikalahkan. Ini ada Romawi Timur, Romawi Barat. Yang ini yang diceritakan Romawi Timur, Konstantinopel. Yang ngalahin ini Raja Kisra, ya, Raja Persia, Raja-Raja Kisra. Ini pada saat masa pertempuran ini, ya, the Battle of Egg, ya, pertempuran abad pertemuan abad itu yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu rajanya Persia dipimpin oleh Raja Saibur. Ghulibatir Rum. Kaum musyrikin Mekah senang, tapi Nabi dan para sahabatnya bersedih. Apa hubungannya? Kenapa ketika Romawi dikalahkan, kemudian Nabi sedih, sahabatnya sedih, kaum muslimin sedih? Oh, sebaliknya, kaum musyrikin Mekah kemudian senang. Lalu mereka turun ke jalan-jalan. Ghulibatir Rum. Bangsa Romawi itu udah dikalahkan. Begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bangsa Romawi ini ahlul kitab, Nasrani, berakar dari garis Nabi yang sama, cuman dia berhenti di Nabi Isa. Kita terus lanjut kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wa ammal majusi, dan sedangkan orang majusi, yakni bangsa Parsi, mereka menyembah api, menyembah berhala. Satu golongan dengan kaum musyrikin Makkah. Jadi ada perasaan satu ras. Oh, lihat toh, Romawi kalah toh. Padahal dia bertuhan. Tuhannya sama Tuhannya Nabi Muhammad. Makanya kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum." Wahai ahlul kitab, wahai orang-orang Kristiani, orang-orang Nasrani, ayo kembali kepada Tuhan yang sama. Di antara kita semua Tuhannya sama, Allah Rabbul Jalal. Perasaan satu rumpun agama ini yang membuat Nabi konon menurut para guru dan para sahabatnya bersedih. Kaum musyrikin Mekah sebaliknya, mereka senang. Lihat fakta, kadang-kadang fakta mengatakan kita sakit. Dan itu memang fakta, kita sakit. Tapi Allah menyuruh kita membesarkan hati dengan harapan. Allah menyuruh kita membesarkan hati dengan futuristik. Berasal dari, nanti kita lihat di ayat berikutnya, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ya, lihat ayat 3, ya, ayat 4. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Tapi kalau kemudian kita lihat kerajaannya Allah,
kita lihat kemudian kebesaran Allah, baik sebelum atau sesudah kejadian, yakni sebelum kita sakit, misalkan ketika kita sakit, atau sesudah kita sakit, maka wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari ini, Anda yang beriman harusnya senang. Kenapa? Ada Allah di sana. Ini saya langsung ngegas nih. Paham nggak nih? Ceritanya lompat-lompat nih. Nggak denger juga, ngangguk-ngangguk aja. Nyenengin guru. Oh, subhanallah, masya Allah. Iya. Paham? Enggak. Saudara sakit sebagai umatnya Rasul, doanya begini, ya Allah sembuhin penyakit saya. Malu. Kita barusan memanggil namanya, menyebut namanya, mengucapkan salam kepadanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, semua alaika ya Habib. Salawatullah. Sebagai umatnya Nabi, hamba Allah begitu berdoa, ya Allah sembuhin penyakit saya. Nggak begini umatnya Nabi. Nggak begini, kecil amat sih cuman minta sembuh. Hati-hati kalimatnya, kecil amat sih minta sembuh. Jangan, harus minta sembuh, sembarangan aja loh. Tapi yang benar itu, masa sih cuman minta sembuh. Itu yang nggak boleh. Kenapa harus beyond? Ya Allah sembuhkan saya dan izinkan saya membangun rumah-rumah sakit. Gitu. Baru tuh umatnya Nabi. Kenapa? Karena satu ayat berikutnya membuat Abu Bakar As-Siddiq keluar ke sudut-sudut kota Mekah. Ayat berikutnya membuat kemudian Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu ada di tengah Nabi, ada bersama Nabi, dia kemudian keluar membalas kemenangannya kaum musyrikin Mekah dengan kenyataan bahwa Romawi itu dikalahkan. Ayat berikutnya membuat kemudian Abu Bakar As-Siddiq kelak ditantang bertaruh, ditantang berjudi, dan diaminkan sama Rasul. Rasul pernah berjudi. Wah, ini hati-hati ini. Rasul pernah berjudi. Bahkan Rasulullah bilang, Abu Bakar, tambahin. Wow, keren. Taruhannya berapa ya? Gitu. Nabi nanya. Ini ayat ketiga kita lihat. Ikutin saya, dengerin ikutin. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ayo. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Fi adnal ard, di negeri yang terdekat, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Beberapa ahli tajwid seperti Ustaz Selamat berhentinya tidak di Ghulibatir Rum. Betul ya Ustaz Selamat ya? Beberapa ahli tajwid katanya begitu, berhentinya tidak di Ghulibatir Rum. Alif lam mim. Ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Fi adnal ard, karena menurut sebagian ulama mengatakan ya di Syria, di negeri yang terdekat. Nah, ini terdekat dengan Arab, dengan Mekah. Allahu a'lam bishawab. Nah, baru ayat kedua, baru ayat ketiga, Abu Bakar, Ustaz Jamil, Ustaz Sani keluar dari kelompoknya Rasul. Dia langsung pergi keluar, ngumumin sama penduduk kota Mekah. Oi, kata siapa? Romawi itu kalah. Nanti dia bakal menang. Itu. Abu Bakar keliling kota-kota Mekah, sudut-sudut Mekah, lalu dia mengatakan, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Lihat terjemahnya, silakan lihat terjemahnya. Lihat. Alif lam mim.
hanya Allah yang tahu. Ghulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan. Itu faktanya. Anda nggak bisa bayar kontrakan, itu faktanya. Tapi kalau Anda ngelihat fakta, Anda akan jadi kecil, diem di kamar, nggak bisa ngapa-ngapain. Ketemu orang malu, waduh gua diusir. Ketemu orang lain ditanya mau kemana lu? Mau jalan-jalan. Jalan-jalan kok bawa tas? Iya nih iseng, nggak tahu nih tas, ngapain lu ikut gua gitu. Saking bingungnya dia ngomong sama tas, ngapain lu ikut gua gitu. Tapi kalau dia belajar dari ayat ini, sedangkan dia sudah mengucapkan salam kepada nabinya, dan nabinya mengajarkan tenang, cool, tenang, cool, 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 paham? Cool, tenang, cool, bahasa Inggris, cool. Salah kan tulisannya cool, tenang, cool. I'm the coolers. Saya orang yang tenang. Nabi tenang, nggak ikut berduka, nggak ikut bersedih. Ada, tapi Nabi beda derajatnya dengan kita, jauh. Tapi sahabat-sahabat yang lain gemas. Maka ketika kemudian turun ayat itu, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, Allah mengabarkan kepada nabinya, nanti bangsa Romawi itu akan menang kembali. Wow, langsung keluar dia. Harusnya ente begitu. Begitu diusir dari kontrakan, langsung ente temuin yang ngusir. Pak, nanti saya akan balik lagi, saya akan beli rumah bapak ya. Apa kata yang punya kontrakan? Pergi. Cepat pergi. Pergi. Bener pak, saya akan balik lagi. Pergi, cerewet. Tenang pak, utang saya belum bayar 37 bulan, saya bayar. Main 37 bulan. Fakta, ghulibatir Rum. Anda dipecat, ghulibatir Rum. Tapi kalau Anda nggak beyond, masa sih umatnya Nabi kecil amat bersedih gara-gara dipecat aja jadi sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Kabarkan kepada orang-orang, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Nanti saya akan kembali lagi ke kantor yang memecat saya ini. Saya mau ngelamar lagi. Jelek banget. Bilang dong, katakan seperti Abu Bakar mengatakan kepada penduduk kota Mekah, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ubay bin Ka'ab saat itu diwakili oleh beliau, sahabat-sahabat Nabi diwakili ya oleh kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Dihadang nih Abu Bakar As-Siddiq. Jangan konyol, nggak lihat Facebook tuh gitu. Saya bingung juga tuh Mat. Nil, dari mana tahunya ya gitu. Kok bisa kedengeran sama orang Mekah, sedangkan jalan menuju Syria kalau pakai pesawat saja perlu setengah hari perjalanan, betul tidak? Perlu setengah hari sama transitnya gitu loh. Dari Mekah ke Mesir ke Kairo itu 3 jam, tapi nungguin di bandara itu setengah hari. Iya benar. Kok bisa langsung nyampe? Pakai apa dia gitu? Hebat itu. Google belum ada, Facebook belum ada, berita belum ada, Tafis TV belum ada. Abu Bakar ditegur sama kaum musyrikin Mekah. Jangan ngimpi. Tidak, Allah mengabarkan kepadaku bahwa Romawi itu bakal menang atas Persia. Jangan ngimpi. Gitu. Diajak bertaruh nih sama Ubay. Abu Bakar, kalau ucapan kamu itu benar, Tuhanmu itu betul, ayo mari kita bertaruh. Nabi pernah berjudi. Hati-hati nih kalimat, belum habis, belum titik nih, masih koma. Jangan dipotong di sini kalimat gua nih. Nabi dan sahabatnya Abu Bakar pernah berjudi, pernah bertaruh. Jadi Abu Bakar ditantang, Abu Bakar kalau ente benar, ayo kita taruhan. Gitu. Ayat-ayat ini Ustadz Selamat, ini ayat-ayat Makkiyah. Larangan judi itu baru ada Ustadz Tarmizi itu di Madaniyah. Ayat-ayat Madaniyah. Waktu itu belum turun syariat Islam, betul? Syariat Islam belum turun sempurna. Belum ada larangan judi, mabok, belum ada. Masih boleh. Jadi Abu Bakar nyambut tantangan itu. Oke, gitu.
Berapa ini kita taruhannya berapa? Weh, keren. Hah? Kata Ubay, bagaimana kalau kita 10 onta? Menurut ente itu, berapa lama bangsa Romawi bisa menang kembali atas bangsa Persia? Menurut riwayat 4 onta, menurut riwayat 10 onta, tapi kita tidak pikirin masalah jumlahnya, substansinya kita akan lihat, keren banget substansinya. Dengan keyakinan Abu Bakar itulah mestinya saudara-saudara bekerja. Begitu cerai, jangan kemudian bicara fakta, nanti akan membuat Anda berduka. Ustaz, apa ya Ustaz? Saya gagal Ustaz jadi orang. Apa itu coba gagal jadi orang? Masih napas juga. Lihat ke depan, ada banyak laki-laki yang bisa dicobain lagi sama dia. Menjadi suami barunya. Ustaz ngomongnya begitu. Emang ngomong apa lagi? Masa lu ngomong kesedihan melulu? Jangan dong, bangun dong, bangkit dong. Rumah udah kebakar kok nangis melulu. Pikirin, oh sekarang kita akan memanggil desainer baru, lalu membangun rumah yang baru. Begitu, rebuild. Kecil amat sih jadi umatnya Nabi. Ayo, siapa yang belum pergi haji? Turun tangannya anak mulu. Turun. Siapa yang pengen pergi haji dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar berdoa. Perhatikan ya, kalau doa saudara begini, ya Allah berangkatkan saya pergi haji ke Baitullah, ente bukan umatnya Nabi. Kalau penghuni lama Masjid Istiqlal paham kalimat ini. Kalau saudara-saudari berangkat haji, pengen berangkat haji lalu minta kepada Allah, ya Allah berangkatkan saya ke Baitullah Al-Haram sendiri, itu bukan umatnya Nabi. Kalau umatnya Nabi beyond, gede permintaannya, banyak, tinggi. Jangan yang kejangkau mah it's not dream. Yang nggak kejangkau. Dengan izin Allah, saya berdoa gitu. Ya Allah, saya pengen pergi haji deh. Gitu. Terus ingat Maimunah, sama Maimunah. Ingat Wirda waktu itu, sama Wirda. Umi, ingat lagi, 2003 ya Wirda, Umi belum ada. Waktu itu saya sama Ridho, Usnul, Ella, ini. Terus saya sebut lagi, pulang terus. Lama-lama nggak habis-habis nih sebutannya. Karena saya merasa kalau cuma minta 100, Allah kabulin nih gitu. Saya naikin jadi 1000. Waktu 1000 tuh agak mikir juga saya. 1000 Allah bisa nggak ya? Betul, tapi istighfar saya. Astagfirullah. Kecil amat saya umatnya Nabi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Nabinya tenang. Allah yang punya dunia mengatakan kepada Abu Bakar, kepada nabinya, dan kepada sahabat-sahabatnya, kepada Nabi Muhammad dan kepada sahabat-sahabatnya, Abu Bakar, Umar, dan yang lain sebagainya. Umar udah ada belum tuh? Coba cek tanggal Ustaz Selamat. Umar udah ada belum? Tanggal di mana? Tahun di mana itu 600 berapa itu? 22 kalau tidak salah. Umar udah masuk Islam belum? Saudara, Abu Bakar pergi keluar nyampain kabar sama orang Mekah bahwa nanti Romawi bakal menang lagi. Kemenangan Romawi yakni kemenangan Nasrani, kemenangan Ahlul Kitab. Dan ini menjadi positioning yang teramat penting buat umat Islam pada saat itu. Kenapa? Ahlul Kitab sawa bainana wa bainahum. Sama antara kita dengan mereka selama mereka kembali kepada agama Islam. Tantangan diterima sama Abu Bakar. Oke, kita taruhan ya 10 onta. Kata Ubay, berapa lama Abu Bakar kamu yakin bahwa Romawi itu bakal menang atas Persia?
Nabi Muhammad belum ngabarin Abu Bakar. Abu Bakar mendahului Nabi. Abu Bakar bilang nisan sama orang-orang Mekah, 3 bulan. Nggak lama, 3 bulan bakal menang lagi. Begitu. Laporlah ke Nabi. Kemudian Nabi nanya, apa yang menyebabkan kamu berani bertaruh seperti itu? Jawaban Abu Bakar apa? Tasdiqon lillahi wali rasulihi. Sebagai pembenaran, makanya disebutnya Abu Bakar as-Siddiq. Tasdiqon lillahi wali rasulihi. Aku berani bertaruh kepada mereka semua, dengan mereka semua, karena aku percaya kepada Allah dan kepada engkau, hai Rasulullah, bahwa ucapan Allah tidak akan pernah meleset. Aku yakin Romawi bakal menang kembali atas Persia. Kejadiannya di Syria. Bila saat ini Syria menjadi medan pertempuran Amerika, Rusia, Inggris dengan seluruh negara-negara adidaya, tenang Pak, mereka lebih hebat daripada kita. Karena dari dulu mereka udah terlatih sebagai bangsa yang memang tukang perang. Emang kita sakit gigi aja nungging-nungging. Betul nggak? Betul nggak? Siapa yang tangguh di antara kita menghadapi sariawan? Sariawan doang. Tapi lihat anak-anak Gaza, Palestina, itu negeri Syam. Dulu mungkin belum ada Syria. Negeri Syam, disebutnya Syam, mencakup semua wilayah itu semua. Masya Allah, kaki dibuntungin, ikhlas, ceder, nggak nangis, nggak apa, bingung saya. Hebat. Kita menangis untuk mereka. Apa kata mereka? Tidak, kamu yang harus nangis untuk diri kamu. Aku mah perang, bisa syahid. Kamu perang apaan gitu? Iya bener, iya bener. Gue cuma nyumbang 10.000 aja nangis-nangis buat Palestina, buat Palestina. 10.000, dia nyumbang matanya, nyumbang kemudian, sedangkan kita malah nyumbang akidah kita, nyumbang kemudian keyakinan kita. Allah, untuk membuat mereka ridho, kita lalu ikut aturan main mereka. Benar. Begitu datang kepada Nabi, Nabi nanya, berapa taruhannya? Gitu. 10 onta. Nabi bangun. Nabi bangun. Apa bas? Kata Nabi kepada Abu Bakar. Apa kumi? Kata Nabi kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, balik temuin itu Ubay. Temuin kaum musyrikin Mekah, lipat gandakan taruhannya menjadi 100. Boy, Nabi, bos. Bandar dia. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Oh, keren banget punya Nabi begitu ya nggak? Berapa taruhannya? 10 ya Rasulullah. Balik. Naikin jumlahnya. Tambahin jadi 100. Abu Bakar terkejut. Wah, yang bener nih Rasulullah nih. 100, betul 100. Dan panjangin masanya. Nah, panjangin masanya itulah ayat keempat. Lihat ayat keempat. Sudah ketemu ayat 4? Fi bid'i sinin. Ubay dan kaum musyrikin yang menganggap tetap aja bid'i sinin pun nggak mungkin, karena memang hancur Pak. Romawi itu hancur Pak. Jadi pada saat bangsa Persia masuk, ya, itu ada ayat, coba cariin Ustaz Jamil. Walaula daf'allahin nasa lafasadatil ard. Itu ayat berapa itu? Walaula daf'allahin nasa lafasadatil ard. Kalau Allah tidak tahan kerusakan yang dilakukan oleh segelintir manusia, tentu bumi ini akan hancur benar-benar total, hancur cur. Jadi siapa yang menahan orang-orang yang punya nuklir, negara yang punya nuklir tidak melepas nuklirnya? Bukan mereka, tapi Allah. Abu Bakar balik nih ke Ubay. Baik, kita naikin deh, jangan 10. Ente bercanda nih? Enggak bercanda. Kita naikin jadi 100. Oh, taruhannya dinaikin Ji. Taruhannya dinaikin. Tapi ingat, ini terjadi sebelum Nabi hijrah, yakni sebelum syariat dilarangnya berjudi. Kelak kita akan lihat, segitunya belum turun, tapi nanti
Saya ini karena saya ngerti bahasa Arab dengan izin Allah sedikit, tidak seperti Ustadz Jamil, lebih banyak pengetahuannya, tidak seperti kemudian Ustadz Selamat, lebih banyak pengetahuannya. Saya udah punya rasa tuh ketika ngaji begini nih. Kerasa, the battle-nya tuh kerasa gitu. Ini kan suaranya deket banget loh. Ini kenapa dipisah sama Allah? Gulibatir Rum, potong, fi adnal ard. Ya, kita lihat. Allah tidak menjadikan satu ayat, tapi Allah pisah. Ini Allah pisah. Coba lihat Asy-Syu'ara, lihat Asy-Syu'ara. Mundur belakang, mundur belakang. Mundur Asy-Syu'ara. Surat ke-26. Ya. Mundur surah Asy-Syu'ara, lihat. Thasin Mim satu ayat. Satu ayat. Udah mundur belum? Sudah. Satu ayat ya. Thasin Mim. Lihat kemudian ayat surat berikutnya. Surat berikutnya surah An-Naml. Lihat bagaimana uslub Quran begitu indahnya. Begitu di surah An-Naml ayatnya satu, tapi tidak utuh sendiri, melainkan bertambah. Thasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Ini semua Pak ada tadabburnya. Seperti Qaf. Coba buka Qaf. Buka surah Qaf. Surah ke-50. Buka surah Qaf, surah ke-50. Perhatikan. Qaf sebagai huruf muqatta'ah, dia ternyata tidak berdiri sebagai satu ayat, tapi bersama wal Qur'anil Majid. Sekarang lihat surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Surat Al-Qalam, surah keberapa? Nun wal qalami wa ma. Surat keberapa? Surat keberapa? Perhatikan dulu. Coba balik kepada surat Qaf. Perhatikan surat Qaf. Balik lagi. Lihat dengan matanya. Lihat dengan matanya. Qaf, balik dulu. Udah balik tuh. Udah. Qaf. Terus wal Qur'anil Majid. Sekarang lihat surat Al-Qalam. Lihat surat Al-Qalam. Nun, bukan wal qalami, wal qalami. Nun wal qalami wa ma yasturun. Teksturnya nih, tekstur ayat ini sama seperti apa yang tadi surat Al-Ankabut. Geser ke belakang. Ustadz geser. Iya, tangan yang sering bergeser-geserin Quran itu haram masuk neraka. Tangan insya Allah yang sering ngebet Quran itu haram dari siksa neraka. Ya. Lihat surat Al-Ankabut, Alif, Lam, Mim. Lihat surat Al-Qasas, perhatikan. Ta, Sin, Mim. Lihat surah An-Naml 27. Ketemu tekstur yang sama dengan Nun wal qalami wa ma yasturun dan Qaf wal Qur'anil Majid. Ini harus cepet nih, kalau enggak gimana sih ketinggalan. Maka ketika Allah berfirman, mewahyukan kepada nabinya, potong, mestinya jadi satu tuh, gulibatir rumu fi adnal ard. Harusnya secara struktur terjemahan yang tepat menurut kita adalah fi adnal ard itu gabung dengan gulibatir rum. Tapi ternyata rahasia Allah mengatakan gulibatir rum potong, ceder. Itu jadi satu ayat. Jadi dari mulai alif lam mim gulibatir rum ternyata itu sudah dua ayat. Betul tidak?
Coba lihat lagi, jangan liatin saya. Lihat Qurannya. Alif Lam Mim 1 ayat. Ghulibatir Rum 1 ayat. Lah sebaliknya, fi adnal ard yang menjadi bahagian dari cerita Ghulibatir Rum malah dipisah. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ternyata menurut ayat 5, bukan karena hebatnya Kaisar Heraklius dan kiriman 500.000 tentara bantuan dari Romawi Barat. Romawi Barat di mana? Romawi Barat di mana? Romawi Barat di jantungnya sono, di Roma, Italia. Bos, kita lebih hebat daripada Parsia. Kenapa? Karena kita makan Roma itu. Dari kecil gue makan Roma itu. Dari kecil gue makan, gue celup-celupin itu. Romawi Barat di Rum, di Roma, Romawi. Nanti di Syria ada kota namanya Ar-Rumaniyah. Nggak tahu gimana nama ini diambil sama Eropa menjadi Rumania. Nah, mikir. Ada beberapa negara di Eropa yang dulunya Muslim Pol, tapi sekarang non-Muslim Pol. Siapa di antaranya? Boleh kita sebut misalkan Hongaria. Nggak ada sisa. Spanyol masih ada sisa. Nah, Kaisar Heraklius begitu menang, bikin kemudian kota baru namanya Ar-Rumaniyah. Negeri Syam bersalju, Pak. Negeri Syam itu bersalju karena memang dia different dengan negara Arab pada umumnya. Kenapa? Udah mau masuk Eropa ya. Wirda ya, waktu di Jordan dia ngeliat salju. Di Jordania ada salju, cantik betul. Nah, pada masa kemudian Kaisar Persia masuk, itu dibantai semua pohon-pohon zaitun, dibakar habis. Gedung-gedung dihancur-hancurin, di stop sama Allah Subhanahu wa taala. Udah ketemu ayatnya? Walaula daf'allahin nas, Al-Baqarah ya. Ayat berapa tuh? Walaula daf'allahin nas, iya, itu lempengannya ayat kursi ya. Lempengannya ayat kursi 255. Iya benar. Oke, buka surat Al-Baqarah ayat 251. Ini sambungan ketika Allah berbicara tentang Talut. Surat Al-Baqarah ayat 251. Nanti anak-anak santri pesantren holiday. Maju lagi ya, pakai tangan itu ya. Ayo kita baca bareng-bareng ayat 251. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum biiznillah. Stop. Sampai situ dulu. Fahazamuhum biiznillah. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah. Ya, yakni Daud membunuh Jalut. Talut menang. Jadi ketika nanti Anda bisa balik kampung, kalau Anda buka mobil kijang Anda, lalu kemudian tersenyum menang dengan orang-orang kampung yang dulu mengusir saudara, disitulah saudara pulang dengan kekalahan kembali. Paham gak nih? Anda diusirin dari kampung nih. Bini Anda kemudian selingkuh, Anda kemudian terusir. Bini orang paling kaya di kampung karena dia punya warung. Yang namanya di kampung, warung kecil itu udah paling kaya misalkan. Lalu Anda terusir, terhina, terlantung-lantung. Kemudian Anda jalan kaki 30 kilo menuju terminal, menuju stasiun. Dari situ kemudian berangkat lagi ke terminal besar, lalu berangkat lagi ke Jakarta. 3-7 tahun kemudian Anda balik pakai mobil. Begitu Anda masuk, buka kaca semua, bahkan kapnya dipotong.
Kapnya sampai dipotong supaya saudara bisa berdiri dan mengatakan kepada orang-orang kampung, lihat nih, gua yang dulu terusir bisa pulang, gua beli pala lo. Besok pulang, dia jatuh lagi. Kenapa? Harus menyebut ayat 5 di dalam surah Ar-Rum. Balik dulu ayat 5. Ustaz Sani, Ustaz Tarmizi, Jamil, Ustaz Selamat, saya sengaja begini nih, karena nanti dipakai di audio training, video training. So, balik, ke depan, mundur, ya. Jadi serentak di 30 kota, 100 kota. Ustaz Selamat ngasih di sini 1 kali, tapi abis itu videonya berjalan di semua kota di seluruh tanah air. Dah, lihat ayat 5 apa bunyinya? Yang kencang. 1, 2, 3. Mana kurang kencang? Semuanya suaranya keluarin. Ayat 5 surah Ar-Rum. Ayat 5 surah Ar-Rum. Ayat 5 surah ke-30. 1, 2, 3. Lagi baca. Lihat di situ, saudara ketemu Romawi di situ. Misalkan ayatnya begini, binasrir rumil maghribi, gitu. Dengan bantuannya bala tentara Romawi Barat lah, kemudian Romawi Timur, Konstantinopel menang. Enggak toh? Yang kesebut apa? Binasrillah. Kalau Anda mampu menghilangkan diri Anda akan tambah naik. Tapi kalau Anda tidak mampu menghilangkan diri Anda, oh saya gitu loh, dulu salah ente ngecilin aneh, sekarang aja lo ngesor, di situ nanti kalah. Jangan hilangkan. Munculnya apa? Ujungnya lihat, ujung ayat 5, ujungnya, yang kencang. 1, 2, 3. Lagi yang kencang seperti teriak. 1, 2, 3. Betul, wahuwal azizur rahim. Dia yang harusnya saudara agungkan. Jadi datanglah kembali dengan penuh kelembutan, mengajarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Memberitahukan kepada Allah, bukan mengajarkan, memberitahukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, aku kembali ke kampungku. Aku bangun masjid bukan dengan namaku, tapi dengan namamu. Asik ya? Jangan begini, ku tunggu jandamu. Wah. Keren banget. Apa kata si perempuan? Nggak bakal gue jadi janda. Gue udah nggak mau sama lo. Gitu. Tiba-tiba begitu kita pulang, kita udah dijagoan, muka berubah karena ganteng itu ditentukan juga oleh kekayaan kadang-kadang. Ya, sometimes itu kadang-kadang. Ya, begitu membaik. Ya, lihat fotonya Ustadz Jamil zaman dulu sama sekarang beda. Ustadz Selamat lihat 3-4 tahun yang akan datang makin ganteng dia. Iya begitu memang. Terus, tapi kalau kemudian kita berubah perangainya, berubah kemudian kelakuannya, jatuh. Sebutlah hanya namanya. Wahuwal azizur rahim. Balik 251, balik. Mundur. Al-Baqarah. Fahazamuhum biiznillah. Wa qatala Dawud Januta wa atahumullahul mulka wal hikmah wa atahumullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha' walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ardu walakin Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Keren ya ayat. Awalnya fahazamuhum biidznillah, ujungnya tetap Allah menyebutnya nama dia. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Allah stop bangsa Parsia menambah kekuatannya padahal dia ada waktu untuk menambah kekuatannya, tapi tidak dia tambah kekuatannya. Sebaliknya bangsa Romawi belajar dari kekalahannya, dia tambah kekuatannya, lalu kemudian jadilah dia menjadi pemenang.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bareng, Ya Nabi. Sebagai umatnya Nabi, saudara angkat tangan, berdoa, Ya Allah, berangkatkan saya haji. No. Allah sudah ngajarin kita pada hari ini, gulibatir rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Satu sisi Allah mengajarkan kepada kita semua, bangsa Romawi yang segede itu dihajar sama Parsia. Coba. Di satu sisi yang lain Allah mengajarkan juga kepada kita semua betapa kemudian bangsa Romawi menghajar balik lagi itu Parsia. Ini ilmu. Seperti seorang Yusuf Mansur, hamba Allah yang dhaif, lalu dia bicara di depan santri-santrinya menjelang perpisahan liburan tahun ini. Apa kata seorang Yusuf Mansur dengan izin Allah? Dia bicara, nanti kita akan cat gedung putih menjadi gedung merah putih. Oh, ketawa semua. Ketawa. Nggak mungkin gitu. Itulah seperti ucapan musyrikin Mekah. Nggak mungkin. Ente jangan bilang nggak mungkin. Kalau ente bilang nggak mungkin, aneh mau tambahin lagi kalimatnya. Apa tambahinnya? Zohor azan di situ. Gitu 11.30 sebagai presiden terpilih mengadakan kunjungan kerja ke Amerika Serikat menjelang Zohor. Saya nanya sama presiden terpilihnya Amerika, sebentar, ada mic nggak? Di tengah-tengah nih, ruang tengahnya White House. Kalau Anda tidak percaya bahwa besok gedung putih itu White House-nya Amerika Serikat, tahu kan White House toh? Gedung putih tahu toh? Lalu seperti ada orang bercanda bilang, gulibatir rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Itu seperti seorang anak SMA tiba-tiba dia bicara. Kalau SMA masih mending, anak SMP tiba-tiba dia bicara begini. Kamu tahu UI? Tahu. Siapa rektornya? Tahun 2035. Wah, gua nggak tahu. Kenalin. Seperti anak SMP. Kenalin. Ini. Musuhnya Barca siapa? Hah? Bang Kun, musuhnya Barca siapa? Barca musuhnya siapa? Barcelona, Madrid. Nah, saya bilang sama teman-teman, besok Real Madrid nanti digabung, di-blend, merger sama Barca. Tamu saya, seorang Chinese, bilang, bercanda Ustaz. Mana ada Real Madrid jadi satu sama Barca? Dia musuh bebuyutan. Saya bilang bisa terjadi. Bisa terjadi. Dia bilang nggak mungkin. Mungkin, saya bilang. Kenalin, saya ownernya bilang. Nanti saya gabung berdua. Namanya menjadi nama baru Real Masjid. Itu seperti ucapan Anda yang diusir. Lalu kemudian menunjuk langit dan berdoa, Ya Rob, kembalikan aku kemari. Aku jadiin 9 pintu kanan, 9 pintu kiri, 3.000 meter di belakang rumah ini, dan 1 hektar di depan rumah ini akan aku jadikan komplek Qur'anmu, ya Allah. Seperti itu. Seperti seorang office boy yang habis dianjing-anjingin sama majikannya. Seperti seorang TKW yang kemudian dilarang sholat oleh majikannya. Seperti seorang yang begitu kecil lalu dia memandang bulan, Rabbul Qamar. Ya Allah, engkaulah pemilik bulan ini. Angkat derajatku ya Allah.
Wow, Anda akan balik itu. Pokoknya sebagai umat Nabi Muhammad, jangan sampai Anda berdoa, ya Allah, berangkatkan saya haji. Dulu saya begitu, saya gedein dikit 100, gedein lagi 1000. Alhamdulillah. Saya bilang, izinkan saya memberangkatkan 1000 orang, ya Allah, setiap bulan. Nggak kebayang sama saya bila kemudian hari saya punya travel, Pak. Sehingga orang berangkat lewat saya. Kerjaan saya disuruh mau Ustadz Jamil melepas orang, ngeberangkatin orang. Sama kan? Ketika kemudian saya naikin lagi, ya Allah, izinkan aku memberangkatkan se-Indonesia. Nggak ada yang paham, nggak ada yang ngerti, apalagi percaya. Ngedengar doanya aja bingung. Mana ada orang ngeberangkatin se-Indonesia? Mungkin aja sebagai presiden terpilih, gue lepas di TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebangsa setanah air, hari ini kita akan melepas keberangkatan seluruh Indonesia, bla 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 bla. Gue yang lepas. Mungkin aja, apa yang nggak mungkin? Apa yang nggak mungkin? Sekarang aja tanda-tandanya sudah ada. Gubernur telepon, Ustadz, teman-teman di provinsi kami akan berangkat haji. Ustadz mau melepas? Bersedia melepas, ada waktu memberangkatkan mereka dan memberikan pesan kepada mereka. Saya berangkat, nangis tuh hati, ya Allah, iya ya, jadi juga ngeberangkatin si Indonesia, subhanallah, kayak bercanda hidup. Jangankan bini aneh aja nggak percaya. Wajar, Nabi Zakaria juga nanya. Coba lihat surah Maryam. Kakumi buka surah Maryam, surat ke-19. Surah Maryam, surah ke-19. Saya nanya gitu sama Allah. Begitu doa tuh ya Allah, mudah-mudahan saya bisa berangkatin si Indonesia. Tapi apa iya mungkin ya gitu. Itu nanya saya juga. Manusiawi gitu. Lihat Nabi Zakaria, surah Maryam. Surah Maryam, lihat. Ayatnya langsung ayat 8 dan ayat 9. Perhatikan ya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati 'aqiran wa qad balawtu minal kibari 'itiyya. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Saya baca lagi ayatnya, saudara lihat terjemahnya. Pemirsa Tahfiz TV, peserta audio training dan video training, silakan lihat terjemahnya dari surah Maryam ayat 8 dan ayat 9. Ketika saya lagi membaca ayatnya, saudara baca terjemahnya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati 'aqira wa qad balagtu minal kibari 'itiyya. Qala kadhalik qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati 'aqira wa qad balagtu minal kibari 'itiyya. Qala kadhalik qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati 'aqira وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال رب
rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Lihat ayat 7. Ayat 7. Apa sih yang membuat saudara tidak yakin? Masa iya ya Allah, aku bisa memberangkatkan ibuku haji, sedangkan hari ini aku di penjara, sedangkan aku ini di PHK, sedangkan aku ini hutangnya banyak, sedangkan aku tidak sanggup memberikan susu kepada anakku. Lihat ayat 7-nya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya Zakaria, wahai Nabi Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulam, kami mengabarkan berita gembira kepadamu akan kehadiran seorang anak, ismuhu Yahya, namanya Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya, sebelumnya tidak ada anak satupun di muka bumi yang aku berikan nama dengan nama Yahya, tapi engkau aku berikan nama langsung kepada anakmu, buat anakmu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Terkejutlah kemudian Nabi Allah Zakaria, lalu dia berkata, qala rabbi anna yakunu li ghulam, wahai Allah Tuhanku, anna yakunu li ghulam, bagaimana mungkin aku meminta anak, aku bisa punya anak, aku bisa memiliki seorang anak, gulam, bagaimana mungkin? Wa kanat imraati aqira, sedangkan istriku tidak punya rahim, bukan sekedar mandul tapi tidak punya rahim. Wa qad balagtu minal kibari itiya, dan aku juga sudah tua ya Allah. Kemudian malaikat menjawab, Allah menjawab, qala kadzalik, demikianlah wahai Zakaria. Qala rabbuka huwa alayya hayyin, sesungguhnya itu mudah bagiku. Allahu Akbar. Siapa yang sudah berumur 40 tahun lalu dia melihat umurnya, nggak mungkin ya Ustaz, saya bisa punya istri ya Ustaz, umur saya udah 40. Ustaz, nggak mungkin ya saya bisa punya suami Ustaz ya, umur saya udah 40. Bayangkan kalau saya sebagai seorang Ustaz lalu mengatakan, iya ya. Kok Ustaz malah bilang iya sih? Kan ente yang bilang iya gitu. Lalu ketika dibilangin, insya Allah bisa. Masa sih Ustaz? Itu Nabi Zakaria. Geser ke halaman sebelahnya, geser ke halaman sebelahnya. Lihat ayat 20. Lihat ayat 20. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya. Qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Sekarang saya baca, saudara lihat terjemahnya. Saya akan baca malah dari ayat 19. Lihat terjemahnya ya. Qala innama ana rasul rabbik li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyun wa linaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Sampailah kita pada menjelang-jelang akhir
pembahasan kita akan memberi kesempatan kepada PPPA dan Telkomsel sebentar untuk menandatangani apa yang dia mau tandatangani. Sebelumnya kita juga akan mendengar dari Wirda, ya. Mudah-mudahan dia mau nih. Atau dari Abang Kun dulu. Abang Kun mana Abang Kun? Sini Kun. Sini. Nggak mungkin Ustaz, saya punya anak pinter Ustaz. Waduh, otaknya licin, meleset mulu. Jangan begitu, harus yakin. Jangan ngelihat fakta. Kalau fakta emang begitu, 0, 1, 2, paling tinggi 1,5. Masa nilai 1,5 dari 100 angka? Tulisannya kun fayakun. Dulu kita punya santri tuh, Ustaz Jamil, ingat gak? Kita punya santri, Masya Allah, sekarang di perguruan tinggi di Surabaya apa kalau nggak salah. Itu asal dikasih ujian, jawabannya kun fayakun. Gila tuh santri. Dikasih ujian apa? Masih ingat ya? Masih ingat ya? Anak siapa masih ingat ya? Anaknya Ramos. Itu Masya Allah dikasih ujian Pak, kagak dijawab dia, ditulis aja kun fayakun. Apa kata dia? Kan saya panggil tuh, sini kamu, masa ujian tuh dijawabnya kun fayakun? Apa kata dia? Biarin saya blow on Pak Ustadz, kalau saya kuliah negeri-negeri aja, kata dia. Bener lo di negeri? Ya, believe or not dah, silakan ditiru aja. Begitu ujian tulis kun fayakun, insya Allah lo nggak lulus dah. Kun, kasih tahu Kun tentang apa kek yang Kun mau kasih tahu. Terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Papa, setiap kita adalah pemimpin. Insya Allah saya siap menjadi pemimpin yang soleh, yang hafiz, dan punya usaha yang gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, abang ajarin bapak-bapak, ibu-ibu kalimat abang, dikit-dikit ajarinnya, sepotong-sepotong. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu ikutin ya, ikutin kalimatnya Kun ya, yang semangat, ayo. Kata Papa, setiap kita adalah pemimpin. Insya Allah saya siap menjadi pemimpin yang soleh, yang hafiz, dan punya usaha yang gede. Oke, makasih ya. Mana Kumi mana Kumi? Sini Kum, maju Kum. Kumi ini adanya Wirda. Alhamdulillah. Besok bulan depan siapin ya Hafez, siapin itu si Safana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu As-Sami', Maha mendengar, dan Allah juga Al-Wahhab, Maha memberi. Maka berdoalah dan memintalah. Nanti Allah akan mendengar dan memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar membekas sama kayak Kun, ibu-ibu, bapak-bapak ikutin. Umi bacanya pelan-pelan, biar bisa diikutin sama ibu-ibu, bapak-bapak. Allah itu As-Sami', Maha mendengar, dan Allah juga Al-Wahhab, Maha memberi. Maka berdoalah dan memintalah. Nanti Allah akan mendengar dan memberi. Makasih ya. Sip. Mana Kak Wirda? Mana Kak Wirda? Wirda mana? Sini. Sani, Telkomsel udah siap. Wirda, salam mulia. Presiden Republik Indonesia itu yang perempuan ada 2. Presiden Republik Indonesia yang perempuan ada
Dua. Yang pertama, Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang kedua, Wirda Salama Aulia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Papa itu selalu bilang supaya Wirda tuh harus punya impian dan harus punya mimpi. Kalau misalkan ditanya mau jadi apa gitu, bilang mau jadi guru. Kata Papa, itu bukan mimpi namanya. Kaget dong. Kok bukan mimpi sih? Gitu, asik. Nah, terus maklum lah anak alay. Ketularan bapaknya juga sebenarnya. Nah, terus tanya dong gitu ke Papa, emangnya yang disebut mimpi itu apa gitu? Kata Papa, yang disebut mimpi itu jadi guru dan punya 1000 sekolahan di seluruh Indonesia. Itu baru mimpi namanya. Mau jadi apa? Mau jadi pilot. Itu bukan mimpi namanya. Jadi pilot yang punya, jadi pilot, jadi pengusaha pesawat juga gitu. Itu baru namanya impian. Dan kalau misalkan ditanya soal mimpi, Wirda juga punya impian, banyak banget impiannya. Salah satu impian terbesar Wirda yaitu pengen sekolah di luar negeri. Alhamdulillah atas izin Allah udah ngerasain 2 kali sekolah di luar negeri. Yang pertama di Jordan, yang kedua di Amerika. Sekarang lagi liburan, nanti balik lagi, insya Allah bulan Januari. Wirda itu sebenarnya apa ya? Kalau misalkan pengen sesuatu, pasti sangat berusaha untuk mengejar itu gitu loh. Maksudnya itu kayak, jadi di kamar Wirda tuh banyak banget tempelan. Ada tempelan tulisan New York, tulisan London, tulisan Mekah, gitu-gitu banyak banget deh pokoknya tulisannya. Terus Wirda tempel kenapa? Supaya ngingetin Wirda sama mimpi-mimpi Wirda. Kalau Wirda tuh pengen kesana. Alhamdulillah satu persatu udah dikunjungin dikit-dikit. Itu juga karena Allah. Terus kalau Papa ngajarinnya jangan berdoa untuk diri sendiri, tapi doain juga orang lain. Ketika Wirda minta sama Allah pengen sekolah di luar negeri, Wirda juga doain teman-teman Wirda yang lain dan seluruh teman-teman di seluruh Indonesia supaya turut merasakan bisa sekolah di luar negeri. Kenapa harus mendoakan orang lain? Supaya lebih cepat nyampainya ke Allah. Kalau doa untuk diri sendiri kan lama, karena kita doain orang lain kan doanya balik ke kita lagi gitu. Coba bayangin kalau kita doa untuk 1000 orang, doain satu-satu nih, 1 sampai 1000, kuat nggak sekali duduk? Enggak. Doain aja, ya Allah saya pengen keluar negeri dan berangkatin seluruh teman-teman saya di seluruh Indonesia untuk keluar negeri. Otomatis doanya itu langsung balik ke kita semua. Dan makin apa? Nanti makin naik doanya, makin lama, makin insya Allah makin cepat dikabul gitu. Ya gitu aja deh. Pokoknya harus yakin sama mimpi gitu. Soalnya banyak teman-teman Wirda yang masih kayak, gimana ya, susah, itu mah ngomong aja lu gampang gitu, ngomongnya kayak gitu. Kalau Wirda bilang ya itu sih bukan tergantung seberapa besar impian yang kamu punya, tapi apa omongan yang kamu punya gitu. Sebesar apapun impian, kalau misalnya kita ngomongnya itu nggak bakal jadi gitu. Apa yang ngajarin kayak gitu juga. Jadi permasalahannya di aku bisa atau aku nggak bisa. Permasalahannya di situ. Kayak mau maju ke panggung, aduh seret nih. Ya, pengen air. enggak udah. Nah, jadi kayak pengen ke panggung gitu. Awalnya Papa bilang kan, udah ntar kakak maju ke panggung ya. Itu tuh kadang-kadang suka ada perasaan, gimana ya? Soalnya terlalu cantik gitu loh. Kalau diliatin tuh gimana gitu. Jadi nggak ada yang canda. Tapi ya akhirnya ingat lagi, oh iya harus jadi dominar gitu. Sampai atas panggung, kalau nggak tahu apa yang mau diomongin ya bodo amat. Tiba-tiba gue udah di sini gitu, berdiri gitu. Ya udah deh, gitu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pengen dengar kakak ceramah dalam bahasa Inggris?
Kan belum dengar nih. Berapa detik? Dari Assalamualaikum lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So many people ask me like, how could you go to America or whatever you want? And I said, just ask Allah for that. And then they said, no, it's impossible for me. I said, why it is impossible for you? It is possible for me, so it's impossible to you too. And then they said, no, because you are a great one. I'm not the great one. Don't say like that. Don't say like that. We are the same. We have the same Allah. I ask to Allah and then you have to ask to Allah. So what is the differences? There is no differences between us. Ya, aduh, kok bahasa Indonesia lagi? Ya, jadi, oke, ini ngerti nggak sih sebenarnya? Jadi takut deh. Jadi intinya gini. Pernah ada yang nanya sama saya, Wir, kok gini sih, kok bisa kayak gitu sih? Gitu. Ya, doa sama Allah dong. Tapi gue doa sama Allah nggak kayak gitu tuh, nggak kayak lu. Ya doa lagi gitu. Emang apa sih perbedaannya gue sama lu? Ya nggak ada, kan sama-sama punya Allah. Gue minta sama Allah, ya lu minta sama Allah juga gitu. Jadi nggak ada yang membedakan antara kita karena kita sama-sama punya Allah. Yang beda cuma rajin mintanya atau enggak gitu. Ya udah deh. Kesaleo nih lama-lama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Oke, makasih. Thank you. Syukron, arigato gozaimasu. Sei-san. Maafin deh, anak-anak sekarang Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak ibu bapak nanti yang menjemput saya di bandara, di semua bandara internasional. Begitu saya muncul nanti di bandara Frankfurt di Jerman, ada orang yang kemudian tersenyum dan tertawa. Ustadz, kenal saya nggak? Saya disuruh sama Pak Dubes jemput Ustadz. Saya bilang enggak. Saya anak salah satu jemaah Ustadz di Istiqlal. Oh, subhanallah. Ustadz, saya ketika datang ke pengajian Ustadz, itu umur saya 12 tahun. Terus saya melihat ibu saya percaya sama Allah, saya pun percaya sama Allah. Lalu saya aminkan doa ibu saya dan saya pun berdoa. Dan hari ini saya ada di sini Ustadz, menjemput Ustadz di Bandara Frankfurt. Insya Allah. Suatu saat nanti saya akan ketemu Anda semua, bukan di sini, bukan di Masjid Istiqlal, tapi di Masjidil Haram. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, jemaah Istiqlal nih. Subhanallah. Saudara lagi megang sapu, ngepel, jadi Masjidil Haram. Masya Allah Ustadz, gitu. Subhanallah. Saya nggak nyangka Ustadz, saya udah 7 bulan di sini, udah umroh 17 kali. Subhanallah Pak, nggak penting udah. Jadi tukang pel Masjidil Haram memang masalah? Nggak ada masalah. Dan doa dikabul gitu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan seperti apa yang dikatakan Kun, ya, semua kita adalah pemimpin dan kita harus siap menjadi pemimpin. Lalu Kumi mengatakan apa tadi? Apa tadi? Allah itu maha mendengar dan Allah maha memberi. Minta saja sama Allah, nanti Allah akan mendengar dan akan memberi. Lalu Wirda mengatakan harus yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, sepanggung ini sebentar sebelum saya tutup dengan kita doa bersama, kita serahkan dulu kepada Ustadz Sani yang mungkin akan mengawal penandatanganan dengan Telkomsel. Nanti kita akan tutup dengan ngaji bersama lagi bareng-bareng ayat 1 sampai dengan 5 surah Ar-Rum.